Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan diizinkan kita bisa berjumpa kembali di dalam anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam tanggal 3 Oktober 2021. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai, bersama keluarga saudara semua dicinta, saya kasih dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kualitas kita teruji dari perilaku kita hari ini. Hari kita minta sama Tuhan, Roh Kuduskan pimpin hidup kita. Sapanya Dia Yesus yang terindah. Tidak ada pribadi lain. Komitmen kita dan keyakinan kita, perilaku kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Di dalam dunia ini tidak ada pribadi lain, tidak ada juru selamat lain, tidak ada siapapun selain ketergantungan kita, pegangan kita, juru selamat kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh karena Dia yang terindah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Dia sungguh indah, Dialah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan juru selamat kita, supaya langkah-langkah hidup kita tidak pernah sendiri, tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan, karena Dia ajaib. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Dia sungguh indah. Amin, haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, angkat tanganku, amin, haleluya. Kau ku puja, cintamu sembah, haleluya. Amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, sungguh indah, haleluya. Ya Bapakku, Tuhanku Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, oh Dia agung, amin, haleluya. Dia cinta daku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Kuangkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, cintaku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Kuangkat tanganku, haleluya. Oh, puja, cintaku sembah, haleluya.
Wahyu pasal 7 ayat 11 dan 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Haleluya. Oh, puja, cintaku sembah. Haleluya. Oh, puja, cintaku sembah. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain, hanya Dia Yesus. Sebab tertulis yang saya bacakan tadi, Wahyu pasal 7 ayat 11 dan 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Sebab Yesus yang punya kemuliaan, segala hikmat, segala kekuasaan dan kekuatan dan segala hormat dan segala-galanya hanya dimiliki oleh Dia Yesus Kristus. Kita bangga, kita merasa bahagia, kita dipilih oleh Yesus. Sebab terus terang kita orang berdosa, kita tidak ada arti apa-apa. Kata firman Tuhan bahwa kita diciptakan dari tanah, dari debu, dan kembali kepada debu. Tidak punya kuasa apa-apa, tapi Dia Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Betapa agung, betapa mulia, betapa sempurna Tuhan Yesus. Sempurna, sempurna, sempurna. Saya katakan sempurnanya Yesus, pangkat sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna, tak terbatas. Kuasanya Tuhan yang luar biasa. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang sementara. Selagi kita hidup di dunia yang sementara ini, kita mencari perkara yang kekal. Asal kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari kabar keji. Kita mau takut kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia dan kita mau taat. Kita membangun hidup kita sehat di hadapan Tuhan. Ini nomor satu penting. Kita hidup di dunia ini apa yang dicari, Bu? Jangan terjumus di dalam dosa. Jangan terjumus dalam keegoisan kita. Jangan terjumus dalam kehendak daging yang semua ujung maut. Tapi mari kita lebih dalam dengan Yesus. Lebih cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Kisah Rasul pasal ke-5. Puji Tuhan. Puji Tuhan loh kita Bapak Ibu ya. Kita atas rahmat anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Dalam keadaan sehat. Saya merasa sukacita sekali. Karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Dan kita semua tidak ada kekurangan sedikit apapun. Semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang penting kita mau banyak berdoa Bapak ya. Doa buat bangsa negara Indonesia. Supaya semuanya aman. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Yesus Kristus. Supaya situasi politik, situasi keamanan, sosial, semua perekonomian. Semua Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berkati. Termasuk calon-calon presiden. Setelah tahun 2024 kita bawa di dalam doa acara pilpres. Dari saat ini kita bawa dalam doa supaya Tuhan campur tangan buat Indonesia yang kita cintai. Amin, puji Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya,
Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semuanya disembuhkannya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia dengar firman Tuhan, setia ini penting. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau taat, kita mau cinta Tuhan, lakukan semua perintah-perintah Tuhan tanpa bersungut-sungut. Lakukan semua dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Lakukan semua dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Lakukan semua dengan rasa sukacita di dalam Tuhan. Sebab memang di dalam Yesus bersyukur harus, bersukacita harus. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Sebab janji Yesus iya dan amin. Yesus terindah di atas segala-galanya. Saya sudah bacakan tadi, hormat dan pujian semua aja di dalam Dia. Sebab hanya Dia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan suatu hari kelak Yesus akan datang kembali. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, nanti setiap mata akan melihat Yesus akan datang kembali. Oleh karena itu mari Bapak, dalam pengajaran firman Tuhan ini, konteksnya kita mau takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, salah satu ciri-ciri orang takut akan Tuhan yaitu tidak boleh berdusta, ya. Ini dusta di sini gayanya dusta dua-duanya, vertikal, horizontal. Makanya dapat kutukan hukuman Tuhan. Dusta secara horizontalnya tidak boleh. Yang fatal kalau dusta vertikal dan horizontal. Dusta vertikal karena dia berdusta kepada hamba Tuhan. Rasul Petrus diurapi Tuhan, jadi dia berdusta. Ananias Sapphira berdusta dari vertikal dan horizontal. Kalau menyangkut vertikal, berarti sudah berdusta dengan Tuhan. Nyawanya habis, Bapak. Banyak orang berdusta karena secara horizontal. Banyak kan orang dusta, bohong janji, bohong apapun juga secara horizontal. Itu urusan manusia. Ya, saya no comment. Karena urusan manusia tanggung jawab. Tapi nanti itu ada tanggung jawab masing-masing. Tapi jangan sekali-kali berdusta dengan Roh Kudus karena menyinggung otoritas Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, berani lawan Tuhan?
Dalam Roma pasal 8 ayat 31. Kalau Allah biak kita, siapa kelawannya? Artinya siapa yang berani lawan Tuhan? Gak berani, Bapak. Jangan pernah mendustai Tuhan. Jangan takut kita sama Tuhan. Contoh ini mendustai Tuhan nih, mendustai Roh Kudus. Dia berkata, Nane Sapira ini kan menjual tanah. Menjual tanah seharusnya apa salahnya, Bapak Ibu? Karena Petrus adalah hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Bicara kepada orang tergantung. Kalau bicara kepada sesama orang berdosa, ya masing-masing tanggung jawab ya. Tapi kalau bicara kepada orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh sama Tuhan, yang penuh dengan kuasa urapan Tuhan, kalau sampai berbohong berdusta, sama juga halnya berdusta kepada Tuhan. Kalau berdusta kepada Tuhan berarti melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan ya maut. Siapa yang berani melawan Tuhan? Habis, Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat di sini, saya mau bacakan ya. Kalau dijatuh ke tangan Tuhan, ya, bertobat, kekerasan kita akan dipotong, Bapak Ibu. Coba ini. Dalam Roma pasal 11 ayat 22. Hati-hati, Allah itu baik, tapi tidak boleh kita permainkan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Kalau kita berdusta itu tabur kita, tuainya kita kematian. Kalau kita berani sama Tuhan. Masalah nyawa kita kan di tangan Tuhan. Kalau saudara berbohong kepada manusia, yang nyawa bukan di tangan manusia, nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau berbohong sama Tuhan berarti melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan, ini baca Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan orang-orang yang telah jatuh. Nah, ini telah jatuh siapa? Ananias Sapira jatuh berbohong mendustai Roh Kudus, dan secara horizontal mendustai Petrus sebagai manusia. Kita tidak boleh berbohong. Kalau saudara berbohong secara horizontal, masing-masing tanggung jawab. Tapi kalau dengan tegas saya katakan, kalau saudara berbohong mendustai Roh Kudus, tanggung jawab dengan Tuhan, lawan Tuhan, mati kita. Seperti yang firman Tuhan ini. Perhatikan kemurahan dan kekerasannya. Kekerasan atau orang jatuh, tapi orang yang di dalam kemurahannya, itu tetap atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu dipotong Tuhan, ya selesai tadi nyawa tadi. Takut sama Tuhan. Ngeri kalau jatuh ke tangan Tuhan. Ngeri, Bapak Ibu. Dalam Ibrani dikatakan ngeri benar kalau jatuh. Ibrani 10 ayat 31. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 31 dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya ujung-ujungnya ngeri benar. Mati di dunia ini, kedua bisa masukkan ke dalam neraka dalam Lukas 12 ayat 5. Tuhan berkuasa akan membunuh orang dan berkuasa pula memasukkan ke dalam neraka. Itu Lukas 12 ayat 5. Oleh itu mari jangan pernah berdusta kepada Roh Kudus. Jangan berdusta kepada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Rasul Petrus yang diurapi Tuhan. Dua-duanya mati. Siapa ya? Ini firman Allah, bukan saya nakut-nakuti, Bapak. Mohon maaf ya. Ini firman Allah. Membuat kita bersama termasuk saya, jangan pernah bohong kepada Tuhan Yesus. Kalau kepada bohong kepada Allah Bapa, mati kita. Rebalah perempuan itu, suami istri mati, Bapak. Takut sampai di ayat 11 dikatakan, maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Waktu mari kita takut sama Tuhan. Kita jaga hormat kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, supaya Pak, hidup kita benar sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, jemaat Tuhan mari menjadi jemaat Tuhan yang kedua di sini. Jemaat yang sangat dihormati orang banyak. Karena hidupnya sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Mujizat terjadi. Karena Petrus dipakai Tuhan. Coba nih. Kalau baca ayat 12. Dan para rasul diadakan banyak tanda. Mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya. Coba ini. Mari kita tingkatkan iman kita. Dan di dalam persekutuan yang erat. Punya keharmonisan. Punya cinta kasih Tuhan, berarti hidup di dalam jalan Tuhan. Mari yang kedua, kita mau hidup di dalam jalan Tuhan. Kalau hidup di dalam jalan Tuhan, kuasa Tuhan mujizat dinyatakan. Sampai Petrus lewat saja, kena bayangannya orang sakit sembuh. Kalau saudara baca di ayat 15. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Mereka sembuh di ayat 16. Berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semuanya disembuhkan. Ada mujizat. Asal kita melangkah di jalan Tuhan, kita terima mujizat. Yang pertama, jadi dua hal. Jangan pernah berdusta, berbohong kepada Roh Kudus. Takutlah kepada Tuhan. Yang pertama, takutlah kepada Tuhan. Hidup di dalam jalan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita hidup benar. Kalau orang takut akan Tuhan, hidup benar. Sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Saya kasih satu ayat. Mazmur 112, Pak ya. Orang yang takut akan taat kepada Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Mazmur 112.
Maka kita mau takut sama Tuhan, baik. Orang takut sama Tuhan, malaikat Tuhan berkemah, bahkan diberkati. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dan 3. Ayat 1 saya mau baca, berbagai orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan dalam rumahnya, kebajikan tetap selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Biar suku Yesus, haleluya, puji Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia amin, haleluya. Dia cinta dan amin, haleluya. Dia amin, haleluya. Bahkan rela dengan nyawanya selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Tuangkan tanganku, haleluya. Kau puja, aku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau puja, aku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat Bapak Ibu Saudara semua beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.